Banyak di antara kalian yang masih bingung ya, bagaimana cara menentukan true support dan resistance level. Sebenarnya, kalau misalnya kita ngeliat berdasarkan candlestick, itu kita bisa dengan mudah melihat, oh this level kan bisa dijadikan sebagai area support ya. This level also. Dan di bawah sini juga sama, ini juga adalah area supportnya. Dan kalau misalnya kita ngomongin resisten ya, berarti adalah area di atasnya. Oh mungkin di sini, satu. Oh mungkin di part this level, satu. Ya, jadi support dan resistannya bisa, tapi dengan banyaknya support dan resisten seperti ini, bagaimana kita tahu area yang lebih kuat? Umumnya saya itu menggunakan line chart seperti ini ya. Untuk apa ya? Untuk membantu saya melihat candlestick itu atau price-nya itu berakhir dalam close-nya. So kita bisa ngeliat di sini, on this level dia nahan, lalu ada di level bawahnya lagi dia menahan di sini. Dan kalau misalnya kita ngomongin di part atasnya itu ada on this level ya. This level. Jadi kita balikin nih dari chart balik ke candlestick. Nah, sekarang kita ketemu area-areanya. Ini di bawah karena order block, ini kan ada order block, tapi saya nggak bahas tentang market structure, jadi saya hanya ngomong ini sebagai sebatas support aja. Teman-teman lihat, there's a potential base zone yang lumayan lebar di sini. Ya, teman-teman bisa lihat ya, potential base zone yang lumayan lebar. Yang kita ambil satu dari true support and resistance level, terserah lah kalian sebutnya apa, sampai dengan beberapa area lainnya yang kita ambil dari wick-wick yang terbentuk ya. Dari tails yang ada pada candlestick itu. So kita tinggal jalankan aja pergerakan nextnya. Yang kita lihat di sini, nah kondisi sekarang dia mampu bertahan ya. Teman-teman bisa perhatikan dia mampu bertahan di atas base tersebut, which is this level ya. Base ini bisa kita anggap sebagai base yang kuat. Sehingga jika nanti dia drop ke level yang sama, kita taruh stop lossnya di area support terakhir, kita pasang sampai sebelah sini, misal. Nah, kita punya target, kemana targetnya? Ya, target terdekat kita adalah area resistannya, sebenarnya seperti itu. So, on this level kan ada resistannya. Ini kan tadi, kalau misalnya kita pakai line chart, teman-teman bisa perhatikan ya. Ada yang namanya supply zone, atau misalnya resistance levelnya. Jadi kita tempatkan dulu sebagai area di sana, kita balikin kembali dengan candlestick, lalu kita jalankan. Oke, dia masuk, hit dalam zone, which is still a good things ya. Kenapa? Karena satu, dia hit hanya membentuk tail yang panjang, tetapi dia keep closingnya masih di atas. Ini kalau saya ubah balik ke line, teman-teman bisa perhatikan. Dia masih respect on this level. Ya, on this level. Which is a good things. Ya, which is a good things. Bisa ada potensial dia melanjutkan penguatannya. Dan teman-teman melihat ada pembentukan resisten terbaru. Kan ini resisten major awal dan ini resisten minor ya. Yang terbentuk semenjak dia pembentukan base-nya. So, if this level breakout, di 2367 ini breakout, potensial dia untuk melanjutkan penguatannya terbuka lebar. Kita jalankan. Oke, dan dia hit pada TP yang ada. See? So on this level kita mengetahui, oh dia hit pada level yang sama. Dia nge-hit pada area resisten tersebut. Dan sama kan, ketika dia nge-hit di resisten, kembali lagi dalam pembentukan base-nya. Jadi terkadang orang itu lebih mudah memperhatikan support dan resisten itu menggunakan line. Kenapa? Karena jauh lebih signifikan juga kalau misalnya kita mau memperhatikan basically dalam momen close-nya. Ini saya misalnya patok lagi this level and this level sebagai area teratas, dan ini bawahnya karena sudah di break kita lewatin dulu dan kita jalankan lagi. See, teman-teman akan lihat pergerakannya itu hanya akan sebatas pada pembentukan support dan resistance level yang ada. Ini hanya sebagai edukasi, teman-teman pastikan kalau kalian sudah punya metode, atau kalau misalnya kalian baru banget pemula, kalian tetap bisa belajar-belajar kembali ya. Dan kembali saya ingatkan, ini saya menggunakan mode replay, jadi wajar jika saya tahu kedepannya dia bakal mau kemana. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan tentang itu, melainkan ada metode yang bisa kita gunakan ketika kita mau entry trade, atau ada metode yang bisa kita gunakan untuk mengetahui support dan resistance yang oke.